di antara karamah dan keistimewaan mereka para cucu Syekh Ahmad Tijani, annaman kana fi khidmatihim yuktab lahu sawabu tasbihil bihar. Orang yang berkhidmah kepada mereka, melayani mereka, berkhidmah, itu ditulis pahalanya itu seperti tasbihnya hewan yang ada di dalam lautan semuanya. Kita bacakan apa yang disyarahi oleh Sahibul Bughyah tentang kemuliaan, keistimewaan dua putra Syekh Ahmad Tijani dan juga disebutkan juga di sini anak cucu beliau. Jadi setelah beliau Syekh Ahmad Tijani wafat, sebagaimana Anda sampaikan tadi, meninggalkan dua orang putra yang mulia. Yang pertama ada Sayyidi Muhammad Al-Kabir. Sayyidi Muhammad Al-Mulaqab Bil-Kabir, dijuluki dengan Al-Kabir. Ya. Kemudian yang kedua dari istri yang berbeda ini. Dua orang ini dari dua istri. Dua istri yang berbeda. Istri beliau, Syekh Ahmad Tijani, namanya Mubarakah sama Mabrukah. Nah, disebutkan dalam kitab Kashful Hijab itu dua orang istrinya, Mubarakah sama Mabrukah itu. Sebelum kedua ini juga pernah menikah sebelumnya. Ada yang dicerai, ada yang meninggal, ada beberapa anak beliau juga, di antaranya Sayyidil Khalifah, ada juga Sayyidi Muhammad Al-Habib Al-Awwal. Jadi Sayyidi Muhammad Al-Habib itu ada pertama meninggal, kemudian yang terakhir dinamai lagi dengan Sayyidi Muhammad Al-Habib. Ya. Dalam riwayat disebutkan namanya sebenarnya Sayyidi Muhammad As-Saghir. As-Saghir. Yang pertama Sayyidi Muhammad Al-Kabir, kemudian Sayyidi Muhammad As-Saghir. Kemudian dinamai oleh Rasulullah dengan Sayyidi Muhammad Al-Habib. Jadi yang memanggil Al-Habib itu adalah Rasulullah SAW. Nah, Sayyidi Muhammad Al-Kabir, beliau wafat dalam usia muda, ya, syahid memerangi orang penjajah Perancis ketika itu, ya, mati syahid, dan beliau tidak punya anak laki-laki, ya, anak perempuan, sehingga yang menurunkan para cucu Syekh sampai saat ini dari Sayyidi Muhammad Al-Habib saja. Jadi Sayyidi Muhammad Al-Kabir tidak punya anak laki-laki, hanya punya anak perempuan, ya. Nah, sehingga yang menurunkan anak keturunan Syekh Ahmad Tijani namanya siapa? Sayyidi Muhammad Al-Habib. Sayyidi Muhammad Al-Habib punya dua putra, ya. Sayyidi Ammar, dan Sayyidi Muhammad Al-Bashir. Sayyidi Ammar dan Sayyidi Muhammad Al-Bashir. Ini dua ini, tidak ada. Sayyidi Muhammad Al-Habib tidak ada punya selain kedua putra ini, tidak ada. Jadi semua keturunan Syekh Ahmad Tijani bersumber dari Sayyidi Ammar sama Sayyidi Muhammad Al-Bashir ini. Antara dua saja nih, Sayyidi Ammar. Nah, sama Sayyidi Muhammad Al-Bashir. Nah, itu putra Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi keduanya sudah dijanjikan oleh Rasulullah, ya. Nah, dalam di sini disebutkan tarahuma kafarasai rihani lisabqi fil midmari yajriyani. Engkau akan melihat keduanya seperti kuda pacu. Kafarasai ini diibaratkan seperti kuda pacu, dalam kemartabatnya, keilmuannya, lisabqi fil midmari yajriyan, kuda pacu untuk berlomba di arena pacu, yang berlari kencang, yajriyan yang berlari kencang untuk berlomba di midmar, di arena pacu itu. Artinya mereka kedua orang ini dalam mencapai makom kedudukan di sisi Allah itu berlomba seperti ibaratnya diibaratkan oleh Syekh Ahmad Tijani bin Baba seperti kuda pacu tadi. Nah, kuda pacu yang berlari kencang di arena pacuan kuda.
di web arena pacuan kuda. Walahuma kilahuma dhamina tohal ma'rifah birabbihi lahu payalaha sifah. Rasulullah telah menjamin kedua putra Syekh Ahmad Tijani yang bernama Sidi Muhammad Al-Kabir dan Sidi Muhammad Al-Habib ini al-ma'rifah birabbihi. Mengenal sudah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Payalaha sifah, maya sungguh sebuah sifat yang bagus, yang baik bagi keduanya. Dalam syarah Buya Sidi Muhammad Al-Habib Sidi Muhammad Al-Arabi Asai, beliau menyebutkan bahwa qad sama fi tiqaihi li madarijil ma'ani kulla mutasamin lirutbil awali fakana fi tasabiqi ma li maqamatil irfan kamisli farasan. Jadi digambarkan mereka itu dalam mencapai makam di sisi Allah, makam ma'rifat itu diibaratkan tadi seperti kuda pacu yang berlari kencang. Berlari kencang kedua-duanya itu. Bagaimana tidak, kata beliau, karena waqad dhamina, kedua orang tersebut Sidi Muhammad Al-Habib dan Sidi Muhammad Al-Habib telah dijamin oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, walahuma dhamira khairan jamma ma khaba man atahuma wa amma. Dan juga Rasulullah telah menjamin untuk kedua cucunya ini, putra Syekh Ahmad Tijani, menjamin kebaikan. Tidak akan sia-sia. Siapa saja yang mendatangi kedua orang, ke beliau berdua ini, mendatanginya dan menuju pergi kepada keduanya, untuk belajar atau untuk mengambil barakah, maka dia akan dapat kebaikan. Ma khaba man atahuma wa amma. Tidak akan sia-sia, tidak akan kecewa orang yang mendatangi keduanya dan menuju keduanya, tidak akan kecewa. Ini. Wa kullu man, bahkan di sini disebutkan dijamin oleh Allah Rasulullah kebaikan yang besar dan juga ibadat yang terus mengalir pada diri mereka. Bil istifadah min al-hadra al-mustafawiyah min tariq al-ittiba'iyah wal isifaiyah min ghairi illatin wala sababin. Dengan luberan dari hadrah Rasulullah, luberan madat, luberan ilmu, luberan dari hadrahnya Rasulullah, dengan jalan ittiba. Ittiba ini dengan tanpa usaha, dengan ittiba dipilih, ittiba wal istifaiyah, dipilih dan ditarik oleh Allah dan Rasulnya min ghairi illah, tanpa sebab, wala sabab, tanpa sebab, langsung ditarik, diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ada sebagian hamba-hamba tanpa usaha, tanpa sebab, ditarik oleh Allah Subhanahu Ta'ala, sehingga menjadi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Ta'ala, menjadi ahli ma'rifat. Bal bi mahdil wahbi min rabbil, tetapi murni itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Ta'ala, murni anugerah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Termasuk kita menjadi murid Tijani, menjadi ikhwan Tijani adalah ijtiba, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha dari kita, tapi ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain banyak orang yang ingkar, banyak orang yang menolak dan sebagainya. Kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan senang, cinta, dan mau menjadi muridnya Tijani. Ada ittiba namanya, ittiba wal istifaiyah. Wa kullu man adraka min dzurriyyati yu'ta maqaman samiyan kabuyyatihi. Ya, ini wa kullu man adraka tadi yang sudah dijelaskan, setiap orang yang mencapai baligh dari zuriyahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, para keturunannya, akan diberikan makam yang tinggi seperti yang diharapkan, yang diinginkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kabuyati, seperti yang diinginkan dan diharapkan oleh beliau. Beliau dapat jaminan langsung dari Rasulullah bahwasanya anak cucunya akan diberikan makam yang tinggi di sisi Allah SWT, makam ma'rifat, martabat, derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Ala yadi Rasuli Sayyidil Arabi, Sayyidil Arab, jadban bila syaratin yura wala sabab. Ini juga melalui tangan mulianya Rasulullah diberikan maqam, diberi ilmu, diberi asrar, diberi fuyudat melalui tangan mulianya Rasulullah, Sayyidul Arab,
dan jadban dengan cara ditarik tanpa susah payah, bila tanpa syarat dan juga tanpa sebab itu. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau mentalkinkan wirid kepada Syekh Ahmad Tijani, beliau menyuruh meninggalkan semua, dan beliau mengatakan untuk mengamalkan wirid itu dan menekuninya tanpa khalwat, tanpa susah payah, dan akan mencapai makom yang kau inginkan. Ya. Begitu juga para murid-muridnya, anak cucunya para muridnya, tanpa mujahadah, tanpa susah payah, cukup dengan menjaga syarat-syarat dalam thariqah, menekuni wirid lazimah, wazifah, haylalah, akan mencapai apa yang telah dijamin, yang dijanjikan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa min damani Ahmadil Mukhtari lahum ghinahum bihadid dari. Di antara jaminan Rasulullah Sidi Ahmad Al-Mukhtar, ini maksudnya Al-Mukhtar Rasulullah yang Nabi yang terpilih, lahum untuk mereka para anak cucu Ahmad Tijani adalah ghinahum bihadid dar, kesenangan, kekayaan mereka di dunia ini. Artinya mereka diberikan keluasan rezeki oleh Allah SWT, kemapanan hidup, sehingga mereka tidak perlu meminta-minta kepada orang lain, tetapi orang yang datang memberikan kepada mereka, diberikan oleh Allah SWT, dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Di antara jaminan yang diberikan oleh Rasulullah kepada anak cucu Syekh Ahmad Tijani. Mimma dhamina lahum jadhum sayyidul irsal al-ghina tam alladzi la yakhsha minhu al-faqr bihal. Jadi kekayaan yang sempurna yang tidak dikhawatirkan kefakiran. Tidak dikhawatirkan akan kefakiran. Disebutkan wa min karamati wa mazai, di antara karamah dan keistimewaan mereka para cucu Syekh Ahmad Tijani, annaman kana fi khidmatihim yuktab lahu sawabu tasbihil bihar. Orang yang berkhidmah kepada mereka, melayani mereka, berkhidmah, itu ditulis pahalanya itu seperti tasbihnya hewan yang ada di dalam lautan semuanya. Berapa triliun hewan itu. Kata Syekh Ahmad Tijani dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu, bahwasanya jumlah manusia itu semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai kiamat, digabungkan jumlahnya itu baru 1/10 dari jumlah hewan yang ada di daratan. 1/10. Jumlah jin. Dari jumlah jin. Jumlah jin semua manusia kalau digabung itu baru 1/10 dari jumlah hewan yang ada di daratan. Jumlah hewan yang ada di daratan digabung dengan jumlah jin, digabung dengan jumlah manusia, itu baru 1/10 dari jumlah hewan yang ada di lautan, ikan. Berapa triliun? Bayangkan setiap hari ikan yang diangkat manusia itu tontonan di seluruh dunia ini. Setiap hari itu. Tidak habis-habis itu. Tidak sampai kehabisan ikan, makan ikan, terus dimakan. Setiap hari ini. Kan seluruh dunia yang ngambil itu. Tidak habis-habis. Makanya jumlahnya itu melebihi jumlah jin, manusia, dan hewan yang ada di daratan itu. Jumlah. Itu semua orang yang berkhidmah kepada para cucu Syekh Ahmad Tijani, dia dapat pahala seperti tasbihnya hewan yang ada di lautan. Karena semua makhluk Allah ini bertasbih. Semua makhluk Allah yang ada di darat ataupun di laut semuanya bertasbih. Cuman kita aja tidak dengar. Kalau kita dibuka hijabnya oleh Allah SWT, kita akan dengar pohon-pohon yang bertiup itu lagi bertasbih kepada Allah. Burung-burung yang lagi berkicau itu lagi bertasbih. Mereka semua bertasbih. Manusia saja yang banyak lalai. Manusia saja yang banyak lalai ini. Yang semua makhluk itu semuanya bertasbih. Dengan bahasa mereka masing-masing yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Bahkan kan jangan hanya sampai binatang-binatang yang diharamkan seperti anjing, babi itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha minal hitan wad dawab. Jadi lautan. Dan apa yang ada di dalamnya tidak hanya ikan-ikan. Ikan binatang, lautannya itu sendiri. Laut kan juga makhluk. Air, lautan juga makhluk. Lautan itu bertasbih.
Dan beserta isi-isinya, ikan-ikan yang ada di dalamnya, beserta karang-karang yang ada di dalamnya, makhluk yang ada di dalamnya itu semuanya bertasbih. Nah, kepada orang yang berkhidmat kepada cucu Syekh Ahmad Tijani, di antara kemuliaannya. Wa kadzalika sawabu tasbihil ajab, begitu juga dapat pahala tasbihnya pohon-pohon yang semua yang ada di dalam dunia ini. Tasbihnya pohon-pohon, itu akan dia dapat bagi orang yang berkhidmat kepada cucu Syekh, para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa yaumil qiyamati yadkhulul jannah min ayyi babin sya'. Dan di hari kiamat nanti mereka akan masuk surga. Ini orang yang berkhidmah kepada cucu Syekh, tapi berkhidmah benar-benar ya. Khidmah benar-benar berkhidmah, akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja dia mau masuk, dia boleh masuk. Nah, itu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada Allah yang dikehendaki, dan Allah itu zat yang memiliki keutamaan yang agung, yang besar. Itu di antara martabat Syekh Ahmad, martabat para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Bahkan Sidi Muhammad Tahir Sudani, penulis kitab Risalah Safinatun Najat, di antara mazhab dalam cinta kepada Syekh Ahmad Tijani, kepada cinta pada para cucu Syekh Ahmad Tijani, beliau mengatakan, seandainya ada seorang cucu Syekh Ahmad Tijani berada dalam satu tempat yang memang tidak layak, di tempat yang tidak layak lah mungkin ya, tempat hiburan atau apa kemudian ada di sebelahnya ada masjid, di situ ada wali kutub, maka kata beliau, aku akan terlebih dahulu mendatangi cucu Syekh yang di tempat ini, kemudian baru aku pergi ke wali kutub itu. Saking begitu ikhtiramnya, husnuzonnya sama cucu Syekh. Jadi para cucu Syekh kan juga mereka manusia, tidak maksum. Jadi kalau melihat ada mungkin mereka yang kiranya tidak sesuai dengan keinginan kita, entah itu mereka yang menurut kita itu, atau ada perbuatan dosa yang mereka lakukan, itu untuk menguji bagaimana cinta kita kepada mereka, yaitu para cucu Syekh Ahmad Tijani, karena mereka sudah dapat jaminan dari Rasulullah. Syekh Muhammad Arabi Asai mengatakan semua yang disebutkan oleh Nazim Syekh Muhammad Ahmad Tijani Babah ini dari dalam bait syairnya mengatakan bahwa Syekh Ahmad Tijani meninggalkan dua putra, Sidi Muhammad Al-Kabir dan Sidi Muhammad Al-Habib, dan bahwasanya mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala maqam ma'rifat lewat tangan mulia Rasulullah, dan memperoleh seperti apa yang telah diperoleh oleh kedua ayahnya mereka dari berkah asrar, dan bahwasanya ayah mereka Syekh Ahmad Tijani memberitahukan bahwasanya Nabi telah menjamin kedua putranya itu dengan ma'rifat billah, dan juga menjamin kebaikan yang banyak yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kata beliau sampai kepada kami dari riwayat orang-orang yang siqah, bukan dongeng-dongeng, tapi orang-orang yang siqah, yang mu'tamad, yang bisa dipercaya. Syekh Muhammad Arabi Asai ini terkenal dengan Bukharinya Thariqah. Bukhari Thariqah. Kenapa kok dikenal dengan Bukhari Thariqah? Karena beliau tidak menukil satu makalah Syekh Ahmad Tijani, kecuali makalah itu benar-benar teliti sekali, beliau itu tidak sembarang menukil. Nah, sama seperti Imam Bukhari, kalau menukil hadis itu tidak sembarangan. Kalau sudah ada kriteria yang 5 hadis sahih, baru beliau masukkan. Kalau tidak mau beliau. Tidak mau. Nah, jadi begitu juga Syekh Muhammad Arabi dalam menukil makalah-makalah Syekh Ahmad Tijani, cerita tentang Syekh Tijani, tentang putra-putranya di dalam kitabnya ini, tidak sembarang. Semuanya sudah benar-benar beliau saring. Dari orang-orang yang sehingga beliau dijuluki sebagai Bukharinya Thariqah Tijaniyah. Bukhari Thariqah. Dan kitab beliau ini, Bukhari ini dijadikan kitab yang mu'tamad dalam Thariqah. Jadi kalau pengen
benar-benar dalam bertariqah, maka bersandar, berpeganglah dalam dengan kitab-kitab beliau ini, karena memang beliau sudah benar-benar menulis, menyaringnya dari orang-orang yang siqah dan tidak sembarang beliau tulis. Nah, itu beliau mengatakan bahwasanya ditulis oleh nazaman Sidi Ahmad Tijani Baba semuanya dari orang-orang yang siqah semuanya. Cerita-cerita tadi yang sudah disebutkan itu tentang jaminan Rasulullah kepada cucu Syekh Ahmad Tijani itu semuanya dari orang-orang siqah. Wa amma madalaka wa an-nazim radhiyallahu anhu min fadaili zuriyati falam yablughna fi dzalika syai'un fi man nasta'a. Adapun keutamaan para cucu Syekh Ahmad Tijani yang disebutkan dalam nazaman ini tadi itu tidak ada tidak sampai pada kami riwayat-riwayat yang siqah, tapi disebutkan oleh nazaman, kata beliau, wala syakka anna an-nazim radhiyallahu taala ma atabi hatta kana khairu indahu minal marwi an syekh as-sabiq. Tapi tidak ragu lagi bahwasanya penulis nazaman ini Syekh Ahmad Tijani Baba, beliau tidak akan menulis sesuatu kecuali memang beliau mendapat cerita dari orang yang siqah, dari orang-orang yang siqah tentang keutamaan para cucu Syekh Ahmad Tijani. Ini kata beliau. Walaupun Syekh Muhammad Arabi beliau tidak sampai kepada beliau riwayat-riwayat yang sahih yang sabit, tetapi ini Syekh Ahmad Tijani Baba dalam nazam menuliskan tentang keutamaan cucu Syekh Ahmad Tijani, para cucu Syekh, tentunya beliau juga mendapatkan dari riwayat-riwayat yang sabit yang sahih. Nah, itu sudah cukup kata beliau. Fa'il kifayah, la tahjad ma'ilat tasih. Yang ini sudah cukup, yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Tijani Baba sudah cukup, tidak butuh ditashih lagi sudah. Beliau meyakini, walaupun tidak sampai kepada beliau riwayat-riwayat yang sahih, tapi beliau meyakini apa yang dikatakan nazaman ini adalah sahih, tentang keutamaan cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu.